Oke, baik. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Selamat datang para peserta kuliah umum, Bapak, Ibu dosen informatika, adik mahasiswa RI. Saya mulai. Yang terhormat Ibu Melestari Pengkom, selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika. Yang kami hormati Ibu Niwayan Parwati Mkom, selaku Sekretaris Program Studi Teknik Informatika. Yang kami hormati Bapak Imam Himawan Mkom, selaku Ketua Sakaintek. Yang kami hormati Ibu Zain Matun Niswah, MPD Mkom, dan Ibu Intan Mutia MMSI, selaku pembicara kuliah umum hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Teknik Informatika, dan yang kami sayangi adik-adik mahasiswa-mahasiswi Universitas Indraprastha PGRI yang telah hadir di ruang daring hari ini. Perkenalkan, saya Mercy Hermawati selaku moderator sekaligus yang memandu acara pada kegiatan kita hari ini. Pertama, marilah kita buka acara kuliah umum ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, acara akan diawali dengan sambutan, sekaligus arahan dan pembukaan yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Teknik Informatika kepada yang terhormat Ibu Melestari Mkom, dipersilahkan. Terima kasih Bu Mercy atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman peserta. Mohon on cam ya supaya bisa direkam. Jadi nanti rekamannya bisa diupload di YouTube, bisa dibagi ke teman-teman yang lain. Dan mohon untuk di unmute suaranya supaya nanti pada saat pelaksanaan lebih terkontrol. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Zain Niswati MPD Mkom, Intan Mutia Eskom MMSI atas waktu dan ilmu yang akan diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa Teknik Informatika. Gina Nur Rahmadani, mohon kameranya di-off-kan. Gina Nur Rahmadaniah, mohon kameranya di-off-kan. Nah, terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Semoga ilmu yang diberikan oleh Bu Jaimatun dan Bu Intan Mutia bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswa semester 6 dan semester 8. Untuk kuliah umum ini merupakan suatu percontohan untuk kedepannya, bahwa nanti kita akan mengadakan kuliah umum berikutnya. Untuk materi-materinya kami butuh saran dari mahasiswa, kira-kira apa yang dibutuhkan, apa yang lagi tren saat ini, supaya nanti kedepannya kita bisa semakin luas untuk memberikan materi yang ada. Semoga materi yang diberikan ini bisa bermanfaat atau tambahan materi untuk pelaksanaan tugas akhir nantinya. Walaupun pada saat ini teman-teman sudah semester 6, teman-teman sudah dibekali beberapa teori tentang DAD ataupun UML. Nah, nanti di semester 7 ada mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Nah, mungkin dari materi-materi yang disampaikan ada ide-ide yang keluar dari teman-teman mahasiswa ini untuk mengajukan judul tugas akhir, gitu. Untuk materi yang sebelumnya, kemarin ya, SPK ya, SPK dan Knowledge Management bisa dilihat di YouTube-nya Sakaintek. Nanti teman-teman mahasiswa yang mau mengulang pun nanti juga video ini akan di-share di YouTube-nya Sakaintek. Semoga kedepannya
mahasiswa informatika di Unindra, ya, khususnya di Unindra, bisa memberikan judul skripsi yang lebih apa ya, tidak monoton ya maksudnya ya, yang lebih luas gitu. Jadi tidak hanya monoton di sistem informasi, sistem aplikasi, sistem administrasi, atau dan lain sebagainya. Karena kami berharap bahwa di teknik informatika semua algoritma yang kami berikan bisa digunakan. Itu mungkin itu saja dari saya, Bu Mercy. Waktu dan tempatnya saya kembalikan. Terima kasih Bu Mercy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Mai telah memberikan sambutan, arahan, sekaligus membuka acara kuliah umum hari ini. Semoga sehat selalu Ibu. Selanjutnya ke acara inti, yaitu pemaparan materi. Pada kuliah umum hari ini ada 2 pemateri. Yang pertama yaitu Ibu Zaimatun Niswah MPD/MKom, dan akan dilanjut dengan pemateri kedua yaitu Ibu Intan Mutia MMSI. Dipersilahkan kepada seluruh peserta untuk memberikan pertanyaan terbaiknya bisa ditaruh di kolom chat atau bertanya langsung pada sesi tanya jawab nanti. Akan ada door prize bagi penanya terbaik yang akan diumumkan di akhir acara. Langsung saja ke pemateri pertama kita, yaitu Ibu Zaimatun Niswah MPD/MKom, yang akan memaparkan materinya dengan tema image processing. Kepada Ibu Zaim, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Mercy Hermawati MKom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mei Lestari MKom sebagai Kaprodi Teknik Informatika. Yang terhormat Ibu Niwayan Parwati MKom sebagai Sekretaris Program Studi Teknik Informatika. Yang terhormat Bapak Imam Himawan MKom selaku Ketua Sakaintek dan jajarannya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Teknik Informatika, serta yang saya sayangi mahasiswa-mahasiswi Teknik Informatika. Saya izin untuk share PPT-nya terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat ya, Ibu Moderator? Sudah, Bu. Oke, terima kasih, Bu Mei. Baiklah, mungkin kita hanya sharing-sharing materi aja. Mungkin Bapak Ibu dosen juga sudah mengenal materi ini. Kemudian ini lebih ditujukan untuk mahasiswa ya, untuk mahasiswa agar ada gambaran kira-kira skripsinya nanti seperti apa gitu. Kemudian ada gambaran, jadi ada variasi untuk judul-judul skripsinya. Nah, jadi materi hari ini yang akan saya paparkan adalah image processing. Jadi algoritma image processing itu adalah metode untuk melakukan operasi dan mengekstraksi informasi yang berguna dari citra untuk dianalisa sehingga bisa dijadikan bahan pembuat keputusan. Nah, dari citra yang kita lihat di sini, ini bisa mengandung makna lebih dari 1000 kata. Sehingga informasi yang ada dalam citra itu bisa digali semaksimal mungkin. Kemudian tujuan dari image processing ini yang pertama, untuk visual observasi di mana ditujukan untuk mengobservasi objek yang tidak mudah terlihat. Kemudian penajaman dan restorasi citra untuk membuat citra menjadi lebih bagus. Yang ketiga, image retrieval untuk mendapatkan pola atau informasi yang berguna dari suatu citra. Yang keempat, pengukuran pola untuk mengukur suatu objek dari citra. Dan image recognition untuk mengenali objek dari suatu citra. Nah, teknik pemrosesan citra itu bisa digunakan untuk membuat suatu aplikasi yang merestorasi citra yang mempunyai piksel rendah atau citra yang rusak. Kemudian bisa juga aplikasi untuk melakukan diagnosa penyakit pada foto rekam medis, kemudian aplikasi untuk mendeteksi objek yang mencurigakan pada kamera sistem keamanan,
kemudian untuk robotik yang menerapkan computer vision, atau pendeteksi objek pada autonomous vehicle. Nah, terlebih dahulu mungkin kita mengingat kembali citra itu apa. Jadi citra itu adalah gambar 2 dimensi yang bisa ditampilkan pada layar komputer sebagai himpunan diskrit nilai digital yang disebut pixel atau picture element. Jadi secara matematis, citra merupakan fungsi kontinu dari intensitas cahaya pada bidang 2 dimensi. Kemudian menurut Gonzalez dan Wood, citra itu didefinisikan sebagai fungsi 2 dimensi dari f(x), y. Kalau kita lihat citra berukuran 12x12 seperti ini, ya. Kemudian pengolahan citra digital menurut Jain itu adalah pemrosesan gambar berdimensi 2 melalui komputer digital. Kemudian menurut Effort itu teknik yang keberadaannya untuk memanipulasi atau memodifikasi citra dengan berbagai cara. Kemudian merupakan proses yang bertujuan untuk memanipulasi dan menganalisis citra dengan bantuan komputer. Kemudian usaha untuk melakukan transformasi citra menjadi citra lain dengan menggunakan teknik tertentu. Nah, kemudian jenis-jenis citra itu ada citra berwarna, ya, biasa dinamakan RGB. Kemudian ada citra grayscale, ya, dia mengandung gradasi hitam putih, jadi abu-abu. Kemudian citra biner, itu setiap pikselnya hanya dinyatakan dengan 0 dan 1. Nah, berikutnya untuk statistik warna, itu dapat diekstraksi untuk berbagai keperluan, misalkan untuk identifikasi warna atau identifikasi objek. Jadi nanti bisa ditentukan nilai min-nya, standar deviasinya, kemudian dihitung skewness-nya, kurtosisnya, sehingga dia bisa menghasilkan informasi yang diperlukan. Nah, berikutnya adalah tahap pemrosesan citra. Jadi dimulai dari pertama, akuisisi citra. Akuisisi citra itu bagaimana mendapatkan citra, tapi biasanya kita bisa mengambil langsung aja dari UCI dataset atau bisa dari Kaggle, ya. Jadi tidak perlu menyiapkan citranya. Jadi kita langsung mengambil, kemudian bisa melakukan preprocessing. Yaitu preprocessing itu kita membuat citra menjadi lebih baik, kecerahannya, noise-nya dihilangkan, ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian yang berikutnya segmentasi, yaitu memisahkan citra dari background-nya, ya. Itu bisa dilakukan menggunakan beberapa algoritma yang umum biasa digunakan, algoritma Kenny atau Sobel atau Prewitt, ya, sesuai dengan yang menemukan algoritma tersebut. Kemudian fitur ekstraksi itu bisa dilakukan dengan histogram, jadi menentukan fitur yang diperlukan dari citra tersebut, ya. Kemudian bisa menggunakan GLCM, algoritma GLCM. Berikutnya kita bisa lakukan klasifikasi atau bisa kita lakukan regresi. Kalau klasifikasi kita menentukannya misalkan citranya diklasifikasikan menjadi normal atau tidak normal, seperti itu. Kemudian bisa juga dilakukan regresi. Kalau dilakukan regresi, kita tentukan nanti nilai numeriknya berapa. Jadi dari citra seperti ini menghasilkan nilai misalkan bentuk numerik, ya. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, untuk segmentasi citra, ini merupakan proses untuk mendapatkan objek yang terkandung di dalam citra atau membagi citra ke dalam daerah berdasarkan kemiripan dari objek tersebut. Kemudian pada citra yang mengandung hanya satu objek, bisa dibedakan dari background-nya. Nah, seperti ini, misalkan kita dapatkan citra background, dog, dan cat, ya. Nah, kemudian tujuan segmentasi itu kuantifikasi properti dari objek-objek di dalam citra. Jadi kita bisa tahu berapa ukuran tumor, misalkan untuk citra rekam medis, kemudian setelah pengobatan apakah membesar apa mengecil, kita bisa tahu itu. Kemudian analisis statistik, berapa banyak pengunjung di suatu tempat, kemudian menghitung jumlah objek, misalkan berapa banyak orang dalam suatu ruangan. Kemudian bisa juga melakukan deteksi atau lokalisasi, misalkan di mana keberadaan kendaraannya, di mana orangnya, apakah
ada objek, dan sebagainya. Nah, yang berikutnya ekstraksi fitur bentuk dan kontur. Jadi fitur itu adalah ciri dari suatu citra. Dia merupakan sesuatu yang membedakan objek dengan objek lain. Nah, penggunaan ciri itu sebagai pembeda citra ini sangat bergantung pada tujuan dan kebutuhan dari pengolahan citra tersebut untuk apa. Ya, berikutnya sebagai contoh untuk misalkan kita mau deteksi lampu lalu lintas yang sedang menyala. Jadi ciri warna dan bentuk itu yang akan digunakan. Nah, kemudian ekstraksi fitur ini merupakan metode untuk mendapatkan fitur-fitur yang diperlukan dari sebuah citra. Nah, fitur atau ciri itu adalah ukuran dan susunan atau jaringan bagian dari suatu benda, ya. Kemudian fitur itu juga merupakan tekstur itu merupakan hubungan mutual antara nilai intensitas piksel yang bertetangga yang berulang di suatu area. Nah, contoh penggunaan fitur tekstur itu bisa untuk inspeksi secara otomatis, bisa untuk analisis citra medis, atau untuk analisis penginderaan jarak jauh. Nah, kemudian fitur tekstur ini dibagi-bagi menjadi bentuknya ada yang teratur, ada yang tidak teratur, kemudian ada yang kasar, dan ada yang secara matematis. Nah, ini contohnya, ini bentuk yang teratur, yang apa nih namanya batik gitu. Kemudian ada yang tidak teratur itu seperti tumpukan jerami gitu ya. Kemudian ada citra yang halus maupun ada yang kasar. Nah, kemudian jenis fitur untuk fitur warna ini terdiri dari ada domain warnanya, ada statistiknya, kemudian ada fitur kontur atau bentuk, kemudian ada fitur tekstur. Nanti kita sesuaikan apa yang kita perlukan, gitu. Nanti itu yang akan kita lakukan, kita laksanakan, kita buat algoritmanya seperti itu. Nah, kemudian yang pertama untuk fitur tekstur itu histogram citra. Jadi dari histogram itu menggambarkan frekuensi setiap nilai intensitas yang muncul di seluruh piksel dari citra. Kalau misalkan teksturnya halus, maka histogramnya akan ini ya tinggi seperti itu. Kemudian untuk tekstur yang kasar, penggambaran histogramnya akan seperti yang di sebelah kanannya. Kemudian ini rumus untuk menentukan histogram citra, jadi menentukan rata-ratanya atau means, standar deviasi, skewness, ya, kemudian menentukan energi, entropinya, dan kehalusan dari tekstur tersebut. Nah, berikutnya ekstraksi fitur itu bisa selain menggunakan histogram juga bisa menggunakan gray bisa menggunakan GLCM atau Gray Level Co-occurrence Matrix, ya. Nah, ini perhitungan tekstur pada orde kedua, jadi pengukuran menggunakan perhitungan statistik didasarkan pada nilai piksel, ya. Nah, kemudian terdiri dari 28 fitur, ya. Namun yang sering digunakan hanya 5 fitur ini. Jadi kita ukur homogenitasnya, kontrasnya, ya. Kemudian inverse different moment-nya, entropi, dan korelasinya. Nah, ini nanti bisa kita gunakan MATLAB atau bisa juga menggunakan Python. Nah, ini adalah contoh penentuan ekstraksi fitur dengan menggunakan GLCM. Di sini ada contoh artikel untuk identifikasi pola batik yang menggunakan GLCM. Jadi ekstraksi fiturnya menggunakan GLCM, kemudian diklasifikasi menggunakan artificial neural network-nya backpropagation, ya. Nah, ini bisa dilihat-lihat nanti teman-teman peserta mahasiswa ya bisa lihat contoh-contoh artikelnya. Kemudian yang berikutnya evaluasi ekstraksi fitur menggunakan GLCM juga dan LBP, kemudian untuk klasifikasi batik. Nah, berikutnya ini ekstraksi ciri dengan metode GLCM juga, dan filter Gabor untuk klasifikasi citra batik juga. Kemudian ada contoh untuk identifikasi tanda tangan dan ekstraksi ciri GLCM, ya.
Nah, ini bisa dibaca-baca, siapa tahu nanti ketemu kira-kira mau menggunakan judul penelitiannya seperti apa. Ini kan rata-rata mahasiswa semester 6 ya, mungkin sudah mulai menyiapkan nanti untuk mata kuliah RPL, mungkin sudah mulai bikin judul lah kira-kira ya. Nah, jadi ini contoh-contoh penelitian, judul penelitian bisa ini identifikasi pola batik tadi ya, GLCM dan menggunakan backpropagation. Kemudian pengenalan karakter sandi rumput pramuka menggunakan JSP dan backpropagation. Kemudian least significant frame ya untuk improving ini LSB ya, steganografi, jadi menyembunyikan apa ya namanya, menyembunyikan sandi untuk sandi gitu ya. Kemudian identifikasi tanda tangan dengan citra fraktal, dengan perhitungan Euclidean, ini bisa pakai MATLAB, bisa pakai Python ya, seperti itu. Kemudian identifikasi tanaman buah berdasarkan fitur bentuk, warna, tekstur daunnya, berbasis pengolahan citra dan learning factor quantization. Kemudian identifikasi acne vulgaris berdasarkan fitur warna dan tekstur menggunakan klasifikasi JS backpropagation. Identifikasi kematangan daun teh, ini menggunakan fitur warna W saturation intensity dan saturation value. Ada identifikasi penyakit ya pada tanaman, bisa macam-macam tanaman juga ya berdasarkan fitur warna menggunakan metode naive Bayes. Jadi memang kemarin itu banyak mahasiswa yang bingung menentukan judul penelitiannya apa ya gitu, pakai metodenya apa seperti itu. Jadi mungkin kuliah umum kemarin kan sudah ada SPK, sudah ada banyak metode yang didapatkan ya. Kemudian mungkin image processing ada, jadi ada tambahan metode-metode lain, knowledge management, mungkin nanti ada kuliah umum yang lain, mungkin bisa untuk referensi mahasiswa dalam menentukan judul skripsinya. Ya. Nah, ini penyelesaian untuk deteksi apakah ini lebah madu atau lebah kumbang, ini menggunakan deep learning ya. Jadi klasifikasinya menggunakan deep learning, kemudian menggunakan Python, kemudian ini contoh sama ya, image-nya lebah juga, tapi klasifikasi apakah lebah madu dan lebah kumbang menggunakan algoritma random forest, decision tree, SVM ya. Nah, itu bisa digunakan. Kemudian nanti hasilnya bisa dievaluasi setelah kita klasifikasi. Nah, untuk klasifikasi evaluasinya kita bisa menggunakan confusion metric. Jadi nanti ketemu akurasinya berapa, nanti bisa dianalisa seperti itu. Berikutnya ini contoh-contoh juga mungkin untuk klasifikasi image kanker ya, klasifikasi image kanker menggunakan deep learning. Jadi diklasifikasi apakah image tersebut normal atau abnormal atau kanker jinak seperti itu. Kemudian bisa dievaluasi. Berikutnya ini contoh untuk face recognition dengan menggunakan SVM, super vector machine ya. Jadi klasifikasi wajahnya wajah siapa seperti itu. Nah, mungkin ini contoh-contoh judul skripsi yang bisa digunakan oleh mahasiswa. Kemudian ini referensinya nanti bisa dibaca-baca. Terima kasih. Mungkin sampai sini paparannya. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Bu Zaimatan Suwati MPD MKOM atas pemaparan materinya. Terima kasih sudah menambah wawasan kita semua dan juga bagi adik-adik mahasiswa Universitas Indonesia PGR. Baik, saya ambil sedikit kesimpulan bahwasannya image processing atau kata lainnya yang kita kenal dengan pengolahan citra merupakan suatu metode yang digunakan untuk memproses atau memanipulasi gambar dalam bentuk dua dimensi. Jadi citra atau yang lebih tepatnya citra digital merupakan sebuah array angka ya atau pixel dalam bidang dua dimensi yang secara khusus itu nanti diatur dalam baris dan juga kolom.
atau juga image processing juga dikatakan segala operasi untuk memperbaiki, menganalisa, atau mengubah suatu gambar. Nah, dalam pengolahan citra digital itu juga menggunakan algoritma-algoritma dalam pemrosesannya untuk mengekstrak beberapa informasi yang berguna, seperti objek-objek yang ada pada citra atau gambar tersebut. Dan juga operasi image processing itu dapat dikategorikan berdasarkan tujuan si transformasinya, yaitu seperti yang sudah disebutkan pada slide Ibu Zaim tadi, yang pertama untuk visual observation, kemudian yang kedua untuk penajaman atau peningkatan kualitas gambar, yang ketiga image retrieval atau untuk mendapatkan pola atau informasi yang berguna dari si gambar, keempat pengukuran pola untuk mengukur suatu objek dari gambar, yang kelima untuk mengenali objek dari gambar atau istilah lainnya itu image recognition. Nah, dan juga tahapan pemrosesan citra juga sudah ada informasi juga di slide Bu Zaim tadi, yang terdiri stepnya itu dari pre-processing, segmentation, feed to extraction, dan juga classification. Dan juga untuk metode-metode bisa dilihat dari beberapa contoh penelitian yang sudah diberikan oleh Ibu Zaim untuk penelitian referensi skripsi adik-adik semua. Dan untuk penggunaan software, kita bisa gunakan salah satu software yang umum digunakan, yaitu dengan MATLAB. Baik, selanjutnya ke materi kedua kita, yaitu Ibu Intan Mutia MMSI, yang akan memaparkan materinya dengan tema Business Intelligence. Kepada Ibu Intan Mutia MMSI, dipersilahkan. Terima kasih Bu Mercy. Apa suara saya terdengar? Terdengar Ibu. Saya izin untuk share screen ya. Sudah terlihat kah? Terlihat ya Ibu? Ya, sudah terlihat Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada Bapak-Bapak dan juga Ibu-Ibu dosen teknik informatika, serta teman-teman mahasiswa, dan juga terkhusus kepada Ibu Moderator kuliah umum pada hari ini. Semoga kita semua sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Intan Mutia, saya juga salah satu dosen teknik informatika yang akan memaparkan tentang tema hari ini, yaitu an overview of business intelligence. Jadi ini ialah sebuah gambaran tentang intelijensi bisnis. Dan tak lupa terima kasih juga saya ucapkan kepada Ketua Program Studi Teknik Informatika, Ibu Mei Lestari MKOM, dan juga kepada Sekretaris Prodi Teknik Informatika, Ibu Niwayan Parwati Septiani MKOM, serta Ketua Saka Intek, Bapak Imam Himawan MKOM, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Panitia Kuliah Umum yang sudah mengadakan acara hari ini. Izinkan saya untuk mencoba memaparkan atau berbagi ya tentang apa itu business intelligence, atau biasanya kita sebut dengan intelijensi bisnis gitu ya. Saya coba share dulu. Apa itu business intelligence? Nah, saya coba, mohon maaf, ini saya sembunyikan. Baik. Kenapa kita merasa bahwa ini penting untuk bisa memahami business intelligence? Nah, dan poin-poin yang akan saya sampaikan di sini ialah mulai dari apa itu business intelligence, dan juga hubungan antara business intelligence dan data warehouse. Karena data warehouse ini nanti akan menjadi dasar dari adanya business intelligence, dan juga komponen-komponen dari data warehouse, dan terakhir ialah simpulan. Jadi mulai dari overview ialah sebuah gambaran besar, maka izinkan saya memberikan gambaran akan apa itu business intelligence dan juga koneksinya dengan data warehouse. Nah, mulai dari perkembangan decision support system, yang di minggu lalu sepertinya sudah disampaikan secara tuntas ya oleh pembicara tentang sistem penunjang keputusan. Dimulai dari tahun 1970 ini semakin berkembang ke enterprise atau executive information system. Dan di tahun 90-an dengan berkembangnya data warehousing, ini mulailah terbentuk istilah yang namanya business intelligence,
dan terus maju ke istilah analytics, dan juga sekarang mungkin lebih kita paham gitu ya, lebih kita ketahui istilahnya big data. Nah, ini saya ambil dari referensi Ramesh Sharda, Dursundelan, dan Efrem Turban. Ini biasa digunakan dalam pembuatan business intelligence. Nah, jadi dari DSS itu tumbuhlah menjadi si business intelligence. Business intelligence ini ialah seperangkat metodologi, proses, arsitektur, dan juga teknologi, jadi satu kesatuan yang mengubah data mentah ini menjadi informasi yang bermakna dan berguna, menurut Elfelson dan Nicholson. Jadi business intelligence ialah satu kesatuan dari perangkat-perangkat ini semua. Secara etimologi atau arti kata gitu ya, bisnis itu ialah keadaan di mana seseorang ini atau sekelompok orang ini akan berusaha melakukan sebuah pekerjaan gitu untuk menghasilkan keuntungan. Jadi intinya ialah menambah profit. Dan intelligence atau intelijensi ini informasi yang dihargai atas ketepatan waktu dan relevansinya, tidak melulu tentang keakuratan atau verifikasi, dan biasanya informasi-informasi ini mengenai rencana, keputusan, dan kegiatan dari pihak yang penting untuk bisa ditindaklanjuti atau dianggap berharga dari sudut pandang organisasi. Nah, intelijensi inilah yang nantinya akan digunakan ke dalam business intelligence, gitu ya. Sedangkan untuk business intelligence sendiri, berdasarkan dari James O'Brien dan George M. Marcus, business intelligence ini ialah sebuah payung istilah di mana kita menggunakan sebuah fakta berbasis dengan penunjang keputusan. Jadi ilmu-ilmu decision support system, knowledge management system, OLAP, data mining, dan management information system ini dipayungi atau di bawah dari si business intelligence ini sendiri. Nah, apa itu aplikasinya? Yang DSS tentunya kita tahu bahwa ini tools yang bisa menggantikan seseorang dalam melakukan analisis secara detail, cepat, dan cermat. Lalu KMS, ya sistem yang untuk digunakan mengelola informasinya bisa menjadi sebuah pengetahuan. Lalu MIS, ini sistem perencanaan yang meliputi pemanfaatan manusianya, dokumen, teknologi, dan prosedur-prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah. Data mining, ekstraksi pengetahuan, analisis data atau pola, arkeologi data, dan sintesis data menjadi informasi yang berharga bagi perusahaan. Yang terakhir ialah OLAP. OLAP ini ialah pemikiran logis dan analitis dari data multidimensi, karena memiliki volume data yang besar yang nantinya akan bisa digunakan untuk pemodelan proses di dalam BI. Nah, ini ialah arsitektur dari BI. Nah, ini akan saya perkenalkan sedikit. Sistem BI ini memiliki 4 komponen utama, yaitu data warehouse, ya dengan data-data sumbernya tentunya bisa berasal dari berbagai macam sumber. Nah, data warehouse di sini nantinya akan mengorganisasi, mensummarize, dan menjadikan data itu menjadi standar. Masuklah dia berikutnya ke analitik dari lingkup bisnisnya. Nah, di sini berisi sekumpulan alat nantinya untuk bisa memanipulasi, menambang data, mining gitu ya, dan juga bisa dilakukan analisis data di dalam data warehouse. Lalu untuk performance dan strategi biasanya menggunakan business performance management. Di sini digunakan untuk memantau dan menganalisis kinerja. Dan terakhir ialah antarmuka pengguna, bisa dalam bentuk browser, portal, dashboard, dan lain-lainnya. Tentunya hal ini sekarang berkembang pesat didukung sama yang namanya sistem intelijensi. Nah, atau sistem cerdas gitu ya kita kenalnya. Sistem cerdas ini akan memanfaatkan berbagai macam teknik dan juga algoritma untuk bisa memproses dan juga menganalisis data dalam jumlah yang besar. Jadi dia saling terkait di dalamnya, dan sistem intelijensi mungkin yang biasa kita kenal itu mungkin penggunaan machine learning, deep learning, natural language processing ya, atau computer vision yang mungkin seperti tadi dijelaskan oleh Bu Zaim untuk pengolahan citra, dan juga teknologi-teknologi cerdas lainnya. Nah, jadi BI ini apa? BI ini mengarah ke framework yang memiliki kemampuan mulai dari komponen infrastruktur dasar dan datanya yang harus memang tersedia secara terstruktur, serta nantinya bisa diakhiri dengan komponen interface yang menyajikan integrasi dari hasil temuan dan juga didukung dengan kemampuan analitik yang didukung oleh aplikasi pendukung,
dan pengelolaan manajemen kinerja bagi pengguna. Nah, analitik ini ialah merupakan inti dari BI. Mungkin kita juga sering mendengar istilah Business Intelligence and Analytics. Nah, analitik di sini ialah inti dari BI, di mana nantinya dia akan memberikan kemampuan yang memungkinkan mentransformasi data menjadi informasi, sehingga memungkinkan si pembuat keputusan ataupun stakeholder ini bisa melihat insight ataupun wawasan ataupun ilmu tambahan atau mungkin pengetahuan dari konteks yang memang diminati dan perubahan-perubahannya ya, changes-nya. Lalu proses untuk mengembangkan keputusan atau rekomendasi dari tindakan yang bisa ditindaklanjuti berdasarkan dari wawasan yang dihasilkan dari data historis. Nah, ini ialah tipe-tipe dari business analytics yang kita kenal ada dibagi 3 berdasarkan dari Remesyarda dan kawan-kawan gitu ya. Yang pertama ialah analitik deskriptif, analitik prediktif, dan juga analitik preskriptif. Apa itu analitik deskriptif? Ini lebih sifatnya ke pelaporan. Dia ini mengacu pada mengetahui apa yang terjadi di dalam organisasi ataupun perusahaan dan memahami tren-tren yang mendasari atau penyebab kejadian tersebut. Ya, bisa digunakan untuk pelaporan ya, lalu menggunakan dashboard, scorecard, dan juga data warehouse. Nah, output-nya ialah bisa mendefinisikan masalah ataupun kendala-kendala dari bisnis dan peluang untuk penyelesaiannya. Lalu untuk yang prediktif, di sini ialah untuk menentukan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Nah, analisis ini didasarkan pada teknik statistik serta teknik-teknik yang berkembang sekarang, ya data mining, text mining, web atau media mining, dan juga forecasting. Nah, output-nya ialah bagaimana bisa secara akurat memproyeksikan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kira-kira hasilnya seperti apa. Nah, ini untuk yang preskriptif, tujuannya ialah untuk mengenali apa yang sedang terjadi, jadi serta memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, jadi dia membuat opsi dan juga membuat keputusan untuk mencapai yang terbaik dari kemungkinan yang ada. Nah, output-nya ialah bagaimana menghasilkan keputusan yang paling baik serta aksi apa yang akan diambil. Berikutnya, untuk penggunaan analitik deskriptif, ya ini ada beberapa tools gitu ya yang bisa digunakan. Nah, ini sebagian besar alat untuk interface-nya ini terkait dengan yang namanya gudang data atau data warehouse. Karena data warehouse di sini akan memberikan kemampuan untuk bisa melakukan analitik deskriptif. Nah, data warehouse ini terutama berfokus pada mendeskripsikan kondisi dari data-data historis atau masa lalu gitu ya, dari domain yang diminati dengan menggunakan berbagai macam alat. Jadi dari 3 tadi, deskriptif, prediktif, preskriptif gitu ya, saya akan masuk ke yang analitik deskriptif lebih jauhnya. Nah, ada SQL OLAP querying, ada OLAP tools untuk data visualisasi, serta ada BPM dan dashboard. Nah, apa sih hubungan dari business intelligence dan data warehouse? Ya, untuk business intelligence sendiri di sini ialah proses pengumpulan, menganalisis dan menyajikan data untuk membantu pengambilan keputusan bisnis. Dan dia akan saling terkait dengan data warehouse, di mana data warehouse di sini ialah sistem penyimpanan data yang besar dan terpusat, yang memang dirancang untuk menyimpan data dari berbagai sumber dan digunakan untuk analisis data dan pelaporan. Nah, data warehouse di sini akan menyediakan dasar bagi sistem BI, di mana nantinya dia akan menyimpan data-data yang relevan, yang terstruktur, dari berbagai macam sumber untuk bisa dianalisis menggunakan sistem BI. Sehingga data warehouse di sini akan sangat membantu sistem BI untuk menyediakan akses secara cepat dan mudah. Nah, apa itu data warehouse? Data warehouse di sini ialah gudang data, ya, di mana dia berisi sekumpulan data yang sudah berorientasi kepada subjek, terintegrasi, bervariasi waktu, dan stabil untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Nah, ini dicetuskan oleh William H. Inmon atau bisa dibilang sebagai father of data warehouse gitu ya.
atau mungkin biasanya dia dikenal dengan sebutan Bill Inmon. Sekarang orangnya masih ada, berusia 77 tahun gitu ya. Dialah yang mendefinisikan bahwa ada 4 kunci penting di dalam data warehouse. Jadi berorientasi subjek, terintegrasi, bervariasi waktu, dan juga stabil. Nah, apa itu subject oriented gitu ya? DW ini akan menargetkan satu atau beberapa subjek analitik sesuai dengan persyaratan analitik di berbagai tingkatan proses pengambilan keputusan. Misalnya, dalam satu gudang data mungkin saja berisi banyak sekali data-data operasional. Nah, dia akan buat berdasarkan dari subjek penggunanya. Oh, di sana ada sales, ada bagian produksi, ada juga untuk customer, ada untuk account, ada claim, ada policy. Nah, ini berdasarkan dari Alejandro Weissman dan Esteban Jimenez. Lalu untuk yang integrated dan time variant, yang integrated itu ialah isi dari gudang data biasanya merupakan hasil integrasi dari berbagai macam data operasional dan juga data-data eksternal dari sistem luar. Nah, ini diintegrasikan. Dan juga untuk yang time variant, dia akan bisa melacak bagaimana ini data berkembang dari waktu ke waktu. Jadi mengetahui perkembangan penjualan misalnya gitu ya selama beberapa bulan ataupun beberapa tahun terakhir. Lalu berikutnya ialah yang non volatil atau stabil. Nah, gudang data ini akan mengumpulkan data dari sistem operasional untuk jangka waktu yang lama. Nah, modifikasi dan penghapusan data ini tidak boleh di dalam data warehouse. Jadi yang boleh itu ialah hanya untuk data cleaning. Kalau misalnya data itu sudah usang. Nah, bagaimana dengan add-nya, bagaimana dengan change-nya, bagaimana dengan delete-nya. Nah, ini terjadinya di OLTP database atau yang relasional. Lalu untuk arsitektur data warehouse sendiri, berdasarkan dari Han et al. 2011, ini terdiri dari 3 tier atau 3 tier. Nah, untuk yang back end ini berdasarkan dengan data sumber gitu ya dari berbagai macam data sumber. Nantinya di back end inilah terjadi proses yang kita sebut dengan extract transform load atau ETL. Di sini akan masuk ke dalam tahap staging atau tahap penyimpanan sementara di mana nanti data-data akan diekstrak atau berusaha diambil. Nah, pengambilannya ini berdasarkan dari query-query yang nantinya kita buat, kita tentukan. Lalu ditransform atau diseragamkan sehingga data yang berdasar dari sumber yang banyak ini nantinya bisa seragam, baru berikutnya di-load, dimasukkan ke dalam database untuk data warehouse-nya. Ya, di sini terdiri dari data warehouse tier atau middle tier untuk data processing dan storage-nya. Nah, lalu masuk ke presentation layer atau si business intelligence sebagai front end tier-nya. Disinilah terjadi proses analitik, ya, OLAP itu di middle tier. Nantinya untuk analisis, untuk pemecahan masalah, ya. Lalu nantinya masuk ke dashboard, ke pelaporan, dan bisa digunakan berbantuan dengan tools analitis lainnya. Lalu secara konseptual data warehouse, nah biasanya kita gunakan skema gitu ya. Di sini ada 3 skema yang terkenal, yaitu Star Scheme, Snowflake Scheme, dan juga Galaxy Scheme. Skema ini ialah deskripsi logis dari seluruh database yang berdasar dari relasional tadi. Kita akan masukkan data-data itu ke dalam data warehouse, sehingga kita bisa lihat tautan dari data operasional di dalam data warehouse-nya. Nah, untuk yang skema bintang biasanya terdiri dari sebuah tabel fakta yang terhubung ke sejumlah tabel-tabel dimensi. Nah, untuk Snowflake Scheme atau skema kepingan salju, nah ini merupakan perpanjangan dari skema bintang, di mana nanti ada beberapa dimensi yang dinormalisasi menjadi sejumlah tabel dimensi yang lebih kecil. Dan yang terakhir ini yang paling banyak digunakan sekarang ialah Galaxy Scheme atau Fact Constellation, atau skema galaksi gitu ya. Beberapa tabel fakta yang nantinya akan terbagi menjadi beberapa tabel dimensi yang merupakan representasi dari berbagai macam ataupun beberapa kumpulan skema bintang. Nah, apa sih skema bintang itu? Seperti bisa dilihat, skema bintang ini memiliki satu tabel fakta dan banyak sekali tabel dimensi yang terhubung di tengahnya. Karena satu tabel fakta, memang makanya berbentuknya seperti bintang. Nah, dinamakanlah dia skema bintang.
Contohnya mungkin di sini ya. Di sini contohnya sebagai tabel penjualan. Tabel penjualan ini sebagai tabel faktanya, dan juga di sini ada dimensi item, dimensi lokasi, dimensi cabang, dan juga dimensi waktu. Sedangkan untuk di dalam tabel fakta ini berisi ukuran-ukuran yang sifatnya numerik. Nah, untuk yang snowflake atau kepingan salju, nah dia bisa terdiri dari satu tabel fakta dan beberapa tabel dimensi yang terbagi-bagi menjadi beberapa level lagi. Nah, mungkin contoh lebih jelasnya bisa lihat di sini. Ternyata di dalam tabel fakta penjualan sales, nah itu bisa dibagi lagi menjadi tabel toko gitu ya, yang terhubung dengan kode pos. Lalu di sini ada waktu untuk tabel dimensi waktu. Nah, di sini ada tabel dimensi garis, ada tabel dimensi produk, dan di sini ada tabel dimensi keluarga. Nah, yang berikutnya ini ialah yang skema galaksi. Skema galaksi bisa memiliki 2 atau lebih tabel fakta dan beberapa tabel dimensi yang bisa terhubung. Ya, contohnya seperti ini ada satu tabel dimensi, ada 2 tabel faktanya, ataupun ada 2 tabel fakta yang bisa saling terhubung dengan banyak sekali tabel dimensi. Nah, karena ini lebih kompleks, maka ini juga sudah dianggap bisa untuk digunakan dalam kondisi saat ini. Nah, berikutnya ialah data cube atau kubus data. Jadi setelah kita membuat skema-skema tadi, pastinya kita perlu tempat penyimpanan yang mudah untuk dimengerti. Dan rupanya untuk penyimpanan di dalam data warehouse itu, data-data akan bisa kita simpan dalam bentuk kubus data. Kubus data sendiri ialah representasi multidimensi dari data-data yang ada. Jadi dimensi-dimensi yang tadi disebutkan dalam bentuk waktu, dalam bentuk produk, dalam bentuk toko, ini bisa kita bilang sebagai, kalau kubus kan rumusnya ialah panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Nah, panjangnya di sini ialah waktu, lebarnya ialah produk, tingginya di sini ialah tokonya. Nah, semakin banyak isian datanya, maka sel-sel kubusnya di sini ya, ini akan berisi ukuran-ukuran yang semakin banyak. Masuk ke extract transform load yang tadi ada di bottom tier gitu ya. Nah, proses ETL ini akan mengekstrak data dari sumber-sumber dan dia akan mengubah menjadi model umum ataupun mentransformnya menjadi model yang terstruktur, terstandarisasi gitu ya, dan nantinya akan bisa dimuat ke database target atau data warehouse target. Nah, proses loadingnya ini biasanya bisa yang full loading ataupun yang incremental loading. Lalu dengan OLAP, nah OLAP ini ialah sebuah online analytical processing, jadi proses analitis ya. Teknologi yang memang digunakan oleh analisis data manager atau level eksekutif untuk bisa memperoleh informasi dari data warehouse melalui akses yang cepat, konsisten, dan interaktif. Dan ada beberapa teknik yang bisa dilakukan di dalam OLAP. Di sini ada roll up dan juga ada drill down, ada dice, ada slice, dan juga ada pivot. Ini ialah 5 teknik yang paling banyak digunakan. Nah, roll up ini ialah biasanya kita untuk meminimalisasi dimensi-dimensi. Jadi dari sekian banyak dimensi-dimensi tadi yang terhubung ke tabel fakta kita bisa kurangi. Ataupun untuk drill down ini bisa menambahkan banyak dimensi. Jadi dimensi-dimensi yang tadi terikat bisa kita tambahkan lagi supaya informasinya lebih berharga ataupun variatif. Kalau dice ini ialah kita membentuk seperti dadu yang lebih kecil, jadi kita membelahnya menjadi dadu-dadu yang lebih kecil, mungkin informasi-informasinya yang spesifik gitu ya. Lalu slice ini kita hanya cukup membelah saja gitu dari informasi-informasi yang ada berdasarkan dari query yang kita lakukan. Lalu pivot, nah pivot ini ialah merubah sumbu aksis Y dan aksis X-nya, jadi yang Y menjadi X, yang X menjadi Y gitu ya. Ini berdasarkan dari Han et al. 2012. Nah, untuk data visualisasi sendiri, ini sifatnya untuk penyajian data dalam format bergambar atau grafis, karena kita lebih senang dengan melihat data-data dalam bentuk grafis. Nah, kita bergantung sekali pada representasi visual gitu ya, seperti bagan ataupun peta, untuk kita bisa memahami informasi dengan lebih mudah dan lebih cepat. Nah, ada perusahaan survei bernama Gartner.
Gartner ini akan biasanya tiap tahun dia akan melakukan survei, dan kebetulan untuk yang saya ambil ini ialah untuk Analytic and BI platform. Jadi aplikasi-aplikasi apa yang terkait yang sekarang sedang dalam masa pengembangannya, gitu ya. Oh, rupanya untuk tim pemimpin ini dipimpin oleh Microsoft OBA, lalu ada Tableau, ada Qlik. Nah, ini sisanya ialah aplikasi-aplikasi yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan ini yang akan berusaha untuk bisa menjadi leader, gitu ya. Lalu untuk BPM dan dashboard, ya, untuk business performance management, ini akan bisa memungkinkan manajer mengukur, memantau, dan mengelola aktivitas dan juga proses utama untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, dashboard ini sering digunakan untuk menyediakan informasi dalam mendukung BPM. Nah, pastinya tampilan-tampilan dashboard ini bisa disesuaikan dengan kemampuan data warehouse-nya, gitu, yang dibangun. Nah, contohnya seperti ini saya ambil contoh untuk Logam Mulia, gitu ya, di website Logam Mulia. Nah, ini kelihatan sekali bahwa ternyata harga emas itu fluktuatif ya, setiap hari itu berubah, dan kita bisa lihat berdasarkan dari sortir, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, di sini langsung kelihatan. Ataupun untuk mengetahui bahwa ternyata kenaikan produksi ini akibat dari penjualan yang lebih tinggi dari perkiraan. Jadi produksi harus ditambah dan keuntungan bertambah. Nah, dashboard ini tentunya bisa disesuaikan dengan keinginan dari si stakeholder ataupun manajemen. Lalu masuk ke data warehouse modern. Nah, ini sedikit perkenalan gitu ya. Jadi selain data warehouse, sekarang ada yang bernama data lake ataupun mungkin gabungan keduanya, ada yang menyebutnya sekarang sebagai lake house. Nah, manfaat dari data warehouse modern ini dilihat dari sisi skalabilitas, dari sisi efektivitas biaya, mungkin karena terjadinya perubahan anggaran bisa mengecil ataupun membesar dari perusahaan tersebut gitu ya. Lalu terjadinya fleksibilitas karena kebutuhan bisnis yang semakin bertambah. Nah, kalau data warehouse, kita tahu data diproses, lalu ditransform melalui ETL tadi, sehingga nantinya bisa dianalisis. Kalau data lake tidak, jadi dia akan masuk secara mentah-mentah, nanti pada saat proses analisisnya, barulah dia akan memilih berdasarkan data-data yang sudah dia ambil. Ada lagi kita sekarang tahu ada yang namanya Cloud Data Warehouse. Nah, di sini keuntungannya bisa mengurangi biaya dari sisi data security, reliabilitas, dan juga skalabilitas dan aksesibilitas. Lalu dari sisi future, trennya ini ke depannya, ya ini saya ambil dari validio.io, ini 5 data trends ya di tahun 2022. Di tahun 90 masih enterprise data warehouse, lalu dia berubah lagi menjadi lebih besar. Nah, ini mulai masuk ke Hadoop ya, untuk teknologinya big data. Lalu masuk lagi ke cloud data warehouse, di mana di cloud data warehouse ini sudah mulai ada data-data yang memang dimasukkan ke dalam cloud gitu. Tapi di tahun 2022 sudah 75% digunakan. Jadi ada cloud data warehouse ini penggunaannya sudah semakin banyak, gitu ya. Ada cloud data warehouse, trennya, lalu data lake, lake house, data mesh, dan juga real time analytic database. Nah, ini dari SMS kita melihat bahwa tingkatan dari kecerdasan, ya mulai dari yang deskriptif, prediktif, preskriptif. Nah, ini tujuannya intinya ialah untuk mengoptimalisasi. Jadi kapan kita bisa mengambil keputusan yang paling baik dari opsi-opsi yang ada. Nah, kira-kira simpulannya secara keseluruhan, untuk penerapan sistem data warehouse dan BI, ini akan membutuhkan tim yang lintas fungsi, yang bisa mencakup pemangku kepentingan bisnis, analisis data, pengembang, dan juga para profesional IT. Dalam dunia digital saat ini, organisasi yang berhasil mengimplementasikan BI akan memenuhi kebutuhan bisnis mereka dan bisa mendapatkan wawasan atau insight yang berharga. Nah, ini ialah contoh-contoh mungkin research ya, penelitian. Kalau di TI mungkin belum banyak yang mengambil riset tentang business intelligence dan juga data warehouse. Mungkin ke depannya setelah mendapatkan pengetahuan baru, mungkin bisa dicoba.
Karena kita tahu tadi di depan bahwa business intelligence ini ialah payung dari ilmu-ilmu pengambilan keputusan. Jadi kita bisa menggunakan teknik-teknik yang ada di dalam sistem penunjang keputusan. Contohnya kita bisa memasukkan desain dan implementasi dari data warehouse dan BI untuk sistem keuangan dan juga sistem penjualan gitu ya. Lalu mengintegrasikan data warehouse dan juga BI untuk inventory. Lalu studi komparasi dari tools-tools ataupun alat-alat BI untuk keuangan. Lalu bisa juga untuk pengembangan BI dengan sistem kesehatan. Lalu desain dan juga implementasi dari data warehouse dan BI untuk pelanggan, ya segmentasi pelanggan di bidang e-commerce misalnya gitu. Ataupun kita masuk langsung ke sistem cerdasnya, bagaimana kita melakukan analisis komparasi dari teknik-teknik machine learning, ya, untuk nantinya bisa secara prediktif memonitor data warehouse dan juga sistem BI-nya. Desain dan juga implementasi untuk supply chain, ya. Lalu aplikasi data mining, yang artinya semua aplikasi, semua algoritma gitu ya untuk data mining ini bisa digunakan, ya, nantinya untuk deteksi penipuan ataupun deteksi anomalitas gitu ya di dalam data warehouse dan juga BI. Lalu desain dan pengembangan dari BI dashboard, jadi dashboard untuk BI-nya yang kita kembangkan untuk bisa monitor performance ataupun kinerja dari data warehouse-nya. Ataupun melakukan evaluasi dengan menggunakan tools BI untuk analisa pasar gitu ya. Sekarang ini penjualan lagi mengarahnya kemana? Nah, ini bisa digunakan. Mungkin itu sedikit gambaran yang mengenai business intelligence dan juga data warehouse. Ini ialah referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Mungkin sekian paparan dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa berbagi, ya, sharing-sharing. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Intan Mutia MMSI atas sharing informasinya, ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kita semua, juga terutama bagi adik-adik Universitas Indraprasta PGRI. Baik, saya ambil sedikit kesimpulan bahwasannya BI itu atau Business Intelligence merupakan kumpulan teknik dan alat untuk mentransformasikan dari data mentah yang menjadi informasi yang berguna dan bermakna untuk tujuan si analisis bisnis tersebut. Jadi BI ini adalah proses yang didasarkan pada teknologi dan juga aplikasi yang bisa diterapkan untuk membantu menganalisis hingga mempresentasikan atau merepresentasikan si data dalam bisnis apapun gitu. Nah, dan juga hubungan si BI dan juga dengan data warehouse. Jadi data warehouse itu adalah sistem yang menyimpan serta mengelola sejumlah besar data dari berbagai sumber untuk memproses untuk membuat proses analisis menjadi lebih mudah gitu. Jadi si data warehouse itu mengumpulkan data yang tersebar nih di beberapa sumber, lalu mengelola sesuai dengan kelompoknya. Sedangkan kalau BI itu kombinasi aktivasi dan tools-nya untuk menganalisis data serta menarik informasi berharga yang penting untuk pengambilan keputusan. Jadi si BI ini adalah menggunakan data yang sudah terkelola dengan rapi, data warehouse ya, dalam data warehouse untuk kepentingan analisis. Dan juga komponen data warehouse yang sudah diinformasikan di slide-nya Bu Intan tadi juga, bahwasannya komponen data warehouse itu ada data source, sumber data nih, yang dapat berasal dari OLTP atau sistem ERP atau sistem operasional yang ada gitu, data eksternal atau sumber data yang lainnya. Dan juga ada data extraction, yang mana data extraction ini itu data diekstrak menggunakan software ETL. Dan juga data loading, data yang dimasukkan dalam staging area ya untuk dilakukan proses transformasi dan pembersihan yang telah siap kemudian selanjutnya dimasukkan ke dalam data warehouse. Dan jadi si BI ini yang saya tangkap itu berfokus pada descriptive analysis ya. Jadi sistem ini memberikan ringkasan data historical yang menunjukkan apa yang sudah terjadi dan
dan yang sedang terjadi gitu. Yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi gitu. Jadi dengan BI ini dapat menjawab pertanyaan apa dan bagaimana gitu. Sehingga suatu perusahaan bisa memahami apa yang berhasil dan memperbaiki hal-hal yang tidak berhasil di masa lalu gitu. Dan kemudian aplikasi BI software ya yang paling populer tadi diinformasikan juga oleh Bu Zaim, maaf Bu Intan, itu ada Tableau yang mana itu untuk data visualisasi ya, menginformasikan dari hasil yang sudah diolah tadi sebelumnya. Dan kemudian juga salah satu yang lain ada Power BI. Nah, sedikit kesimpulan dari saya yang tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Sepertinya sudah banyak nih di kolom chat ya. Saya mulai. Bagaimana Bapak Ibu, bagaimana Ibu Intan, Ibu Zaim? Bisa langsung saya mulai untuk sesi tanya jawabnya. Silakan. Oke, siap. Saya mulai dari penanya yang paling atas ya. Saya scroll terlebih dahulu ke paling atas. Oke, di sini ada dari Mas Yusuf Dimar S. Oke, maaf ada yang paling atas lagi Muhammad Bagir ya. Pada slide 15 ini untuk Ibu Zaim ya terkait materi image processing. Pada slide 15 di bagian fitur kontur atau bentuk terdapat point shape transform. Spesifikasinya pada Fourier transform. Pertanyaannya, Fourier transform itu apa dan contohnya itu seperti apa? Bagaimana Bu Zaim, mau langsung dijawab apa kita kumpulin dulu 3 untuk Bu Zaim atau berapa gitu? Lebih nyamannya bagaimana? Langsung aja kali ya. Baik, siap. Ya, Panjang-panjang. Baik, ini ada pertanyaan dari M. Yusuf Dimar ya. Nah, sebentar, bukan M. Yusuf Dimar, atasnya lagi sebentar, saya lihat dulu. Dari Muhammad Bagir, pertanyaannya, Fourier transform itu apa dan contohnya seperti apa? Jadi Fourier transform itu adalah teknik matematika ya untuk menganalisa frekuensi gambar. Contohnya misalkan menghapus noise ya, noise dari gambar atau meningkatkan fitur dari suatu citra. Jadi Fourier itu dia mengubah citra dari domain spasial ke domain frekuensi dengan menggunakan teknik matematika gitu. Jadi bisa nanti menggunakan MATLAB ya untuk melakukannya. Kemudian dia juga bisa menganalisa sinyal periodik ya menjadi sinyal dalam bentuk frekuensi gitu. Misalkan jadi misalkan ada domain spasial ya, jadi untuk matik citranya itu bisa langsung digunakan sebagai input, kemudian kalau untuk domain frekuensi dia harus ditransformasi dulu menjadi suatu frekuensi. Jadi rumusnya itu misalnya ada frekuensinya berapa, waktu yang diperlukan berapa, nanti bisa dimasukkan ke dalam rumus, tapi dengan MATLAB kita bisa langsung input citranya, kita bisa lakukan Fourier transform tersebut. Kira-kira bagaimana Muhammad Bagir? Sudah bisa dipahami. Baik. Kira-kira begitu Bu Mercy. Baik, terima kasih Ibu Zaim atas jawabannya. Selanjutnya ada dari M. Yusuf Dimar. Masih ke Ibu Zaim. Izin bertanya Bu, mengapa pengolahan citra itu penting dalam bidang ilmu komputer Bu? Oh ya, pengolahan citra itu memang penting karena dari citra saja itu kita bisa menghasilkan banyak informasi yang berguna ya, bisa digunakan untuk misalkan untuk bidang keamanan. Kita bisa dengan citra bisa membantu dalam pengenalan sidik jari pencuri, kemudian dalam identifikasi tanda tangan palsu, misalkan bidang-bidang keamanan itu penting. Belum lagi bidang kesehatan. Dari citra itu kita bisa untuk deteksi berbagai macam penyakit ya. Misalkan kanker serviks atau kanker payudara dan sebagainya. Itu kira-kira fungsinya untuk pengolahan citra ini. Bagaimana Yusuf? Sudah ada gambaran? Sudah ada Bu. Terima kasih Bu.
Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Zaim dan juga Mas Yusuf. Selanjutnya kita akan ke Rizka Oktavia Hidayat. Mbak Rizka, ada? Oke, lagi on ya, on kamera. Mbak Rizka dari kelas berapa? Kelas S6, SI. kelas S5, S6C. Oh, S6C, baik. Kita bacakan pertanyaannya dari Mbak Rizka. Izin bertanya, apakah BI di negara Indonesia ini sudah aktif atau masih dalam tahap pengembangan? Dan apakah peran bisnis intelijensi dalam teknologi itu sangat penting? Saya langsung jawab atau gimana? Baik, untuk Ya. Ibu Intan, iya terkait materi BI. Iya, baik. Kepada Mbak Rizka, mungkin Mbak kali ya. Nah, untuk Mbak Rizka, apakah BI di negara Indonesia ini sudah aktif? Nah, aktif mungkin dalam artian bukannya seperti kita menyalakan handphone ya, tapi terus berkembang gitu. Jadi pengembangannya bukan lagi dalam bentuk data warehouse seperti biasa yang memang hanya dilakukan query-query dengan reporting sederhana gitu, tapi juga lebih ke mengikuti tren yang ada. Salah satunya makanya tadi di dalam presentasi saya lampirkan mengenai emas aja deh gitu ya, yang mungkin paling banyak diminati gitu. Nah, kalau untuk kita melihat emas, memperhatikan tabel kolom dengan angka gitu kan, 1 gram berapa, setengah gram berapa, tentunya akan pusing sendiri dengan penghitungannya gitu. Kalau seandainya kita ada dana sekian, kita mau beli berapa gram emas. Tapi begitu kita melihat dalam bentuk visualisasi yang dihasilkan dari aplikasi-aplikasi pendukung bisnis intelligence-nya, jadi sudah muncul dalam bentuk dashboard gitu ya. Dashboard-nya itu bisa kita klik-klik gitu, kita bisa lihat dalam bentuk grafik, dalam bentuk gambar, dan kita bisa mengetahui kejadian yang lampau, contohnya harga emas kemarin berapa, seminggu kemarin berapa, dan juga kita bisa memprediksikan sendiri gitu, karena dia sistemnya kan masih dalam bentuk ditutup harian. Jadi kita masih bisa memprediksikan sendiri, saya kalau ada dana sekian, kemungkinan besar di minggu depan ataupun besok harganya masih akan naik. Nah, sehingga si para pemangku kepentingan, mungkin terutama yang ingin membeli emas, itu bisa melihat bahwa, ternyata dengan kita hanya melihat grafik saja, ini sudah informasi yang bisa ditangkap ini sudah memenuhi syarat gitu ya, sudah bisa menjadi patokan bagi saya untuk bisa mengambil keputusan. Nah, jadi apakah penting? Sebenarnya sangat penting. Ya, tapi apakah nantinya si stakeholder ini akan mengambil keputusan secara langsung ataupun dia akan menunggu dari hasil data-data yang sudah terkumpul, itu kembali diserahkan kembali kepada si pemangku kepentingan gitu. Begitu kira-kira Mbak Rizka. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Rizky Rahmathia dari R6G untuk Ibu Zaim. Selamat pagi semuanya, saya Rizka Hia dari R6G. Izin bertanya Bapak Ibu semuanya ke pemateri Ibu Zaim. Pada suatu video di YouTube tentang AI yang dapat mendeteksi gambar, ada sebuah contoh di mana AI mendeteksi gambar dengan foto seekor anjing dan hasil deteksinya adalah beruang. Terkait dengan pemanfaatan image processing pada teknologi medis yang membutuhkan akurasi yang sangat tinggi. Saya ingin bertanya, pertama, jadi ada 2 poin. Seberapa akurat hasil dari teknologi image processing kita saat ini? 2, apa yang menyebabkan akurasi image processing itu turun atau kurang akurat? Apakah dari data variabel yang kita berikan atau dari algoritma yang kita gunakan? Ya, dipersilakan langsung ke Bu Zaim. Ya, baik. Untuk Rizky Rahmat ya. Nah, jadi ini ada ya anjing dideteksi sebagai beruang gitu ya. Ini seberapa akurat hasil dari image processing. Nah, sebenarnya kalau image processing-nya tahapannya dilakukan dengan baik, dengan teliti, ya pasti akurasinya akan bagus gitu ya. Nah, karena kan kita tahu tahapan dari
image processing mulai dari akuisisi citra. Bagaimana kita mendapatkan citranya? Misalkan kita mendapatkan citra, misalkan kita foto sendiri objeknya, kemudian citranya nanti kita simpan, pikselnya kita tentukan, pikselnya harus seragam, kemudian tidak boleh kabur, tidak boleh ada noise, tidak boleh goyang. Nah, seperti itu. Jika akuisisi citranya sudah benar, kemudian kita lihat praprosesnya. Praprosesnya tadi menghilangkan noise, meningkatkan kualitas dari citra tersebut, kecerahannya, citranya seragam, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi segmentasi, bagaimana kita melakukan memisahkan antara objek dengan background-nya. Itu semua kan menggunakan algoritma-algoritma, dan algoritma yang bisa digunakan itu banyak, ya. Kemudian setelah itu melakukan ekstraksi fitur. Nah, sehingga memang sekalian pertanyaan nomor 2, ya, memang algoritma yang digunakan itu memiliki kemampuan tergantung dari data, biasanya seperti itu, ya. Dia memiliki kemampuan berbeda-beda, sehingga kita memang perlu melakukan komparasi antara algoritma, misalkan tadi SVM, dengan data yang sama, bagaimana dengan algoritma SVM, bagaimana dengan algoritma random forest, bagaimana dengan decision tree, nilai akurasinya kita bisa bandingkan. Dari hasil penelitian memang setiap algoritma itu, walaupun dengan data yang sama, nilai akurasinya akan berbeda-beda, gitu ya. Nah, jadi sekalian pertanyaan nomor 2, jika apakah dari algoritmanya yang salah gitu ya, yang kurang bagus gitu. Nah, sebenarnya semua algoritma itu bagus ya, cuma nilai akurasinya nanti tergantung dari pertama data yang kita gunakan. Apakah data yang digunakannya kualitasnya bagus. Kemudian kedua, jumlah datanya semakin banyak jumlah datanya, akurasinya semakin tinggi. Sebenarnya seperti itu. Nah, misalkan kita menggunakan SVM dengan kita menggunakan deep learning. Nah, dengan data yang sama pasti akan lebih bagus, lebih tinggi nilai akurasi dengan deep learning, karena deep learning dia membutuhkan data yang banyak, sedangkan SVM atau random forest dia bisa dengan data yang lebih sedikit daripada jika menggunakan deep learning. Jadi memang kalau kita mau mendapatkan akurasi yang baik, bukan salah proses image processing-nya ya, tapi kita lihat dari datanya, kualitas data yang kita gunakan, kemudian dari jumlah data, biasanya itu yang menentukan ya. Ini untuk Rizky Rahmat tadi namanya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, terima kasih Bu, cukup jelas. Bu Mercy sepertinya masih di mute. Oke, baik. Selanjutnya ke pertanyaan berikutnya dari Chandra Andreas Simanjutak, izin bertanya, apa itu data mart dan kapan waktu yang tepat untuk menggunakannya? Nah, ini untuk Ibu Intan Mutia. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Chandra ya. Mas Chandra bertanya tentang apa itu data mart. Jadi data mart ini ialah sama seperti database OLTP yang memang tersimpan, tapi kita gunakan tidak bisa untuk pengolahan yang lebih jauh. Modelnya seperti database relasional, kita bisa melakukan CRUD ya, create, read, update, delete. Hanya saja di dalam data mart dalam bentuk kecil dari data warehouse, sehingga data itu yang tersimpan di dalam data mart bisa kita ambil dalam bentuk sudah terstruktur, sehingga tidak bisa lagi kita dengan seenaknya melakukan delete, melakukan update. Yang bisa kita lakukan delete dan update hanyalah di OLTP-nya atau di database relasionalnya. Masuk dia ke dalam data mart atau istilahnya tempat penyimpanan yang lebih kecil dibandingkan dengan data warehouse. Kalau perusahaan-perusahaan ini memiliki divisi atau bagian-bagian di mana menganggap bahwa data yang mereka miliki ini cukup penting bagi mereka sehingga harus mereka simpan. Biasanya tidak dijadikan satu dulu ke dalam sebuah data warehouse yang besar, tapi masing-masing divisi akan memiliki data backup plan gitu ya. Cadangan datanya dia masukkan ke dalam data mart sehingga dia akan bisa melakukan penarikan data ulang jikalau di dalam data warehouse-nya terjadi kesalahan. Kira-kira seperti itu, Mas Chandra. Ya. Bagaimana Mas Chandra? Untuk waktu
pemakaiannya kapan tuh Bu tamatnya? Tinggal tergantung divisi masing-masing. Jadi misalnya satu perusahaan punya divisi penjualan, punya divisi gudang gitu ya. Nah, mereka akan memiliki satu tempat penyimpanan yang lebih kecil dibandingkan dengan si data warehouse. Selain dari database operasional yang biasa dia gunakan, jadi dia akan membackup data dia mungkin secara harian, secara mingguan, secara bulanan. Itu tinggal tergantung dari bagaimana teknis si divisi masing-masing. Dia akan simpan datanya di dalam data mart, gitu ya. Lalu baru kalau seandainya dibutuhkan untuk dia ekspor ke data warehouse, baru bisa dilakukan, gitu. Gitu kira-kira Mas Chandra? Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Baik, terima kasih Ibu Intan atas jawabannya dan juga Mas Chandra atas pertanyaannya. Selanjutnya dari Ikhlasul Amal dari kelas R69. Ini pertanyaan untuk Ibu Zaim ya. Saya Ikhlasul Amal dari kelas R69. Metode pendukung seperti apa yang dapat mengenali sebuah teks pada natural image atau dokumen menggunakan sistem OCR dan bagaimana cara mempertajam text segmentation? Dipersilahkan, Ibu. Ini ada di chat nggak? Nggak ya? Ada, Ibu. Lalu diulang. Saya catat dulu teks Ya. yang mana ya? Ikhlasul Amal Gimana dari pertanyaannya? R69. Metode pendukung seperti apa yang dapat mengenali sebuah teks pada natural image atau dokumen menggunakan sistem OCR? Dan bagaimana cara mempertajam segmentation? Teks ya. Nah, untuk lupa namanya mahasiswa. Pendukung untuk teks itu ada ya. Jadi memang untuk apa namanya menggunakan Python juga, tapi saya lupa namanya apa. Jadi saya pernah baca. Memang saya kan memang konsennya di image aja ya, di citra saja. Tapi kalau untuk teks, untuk suara itu juga ada. Nah itu bisa kita gunakan Python. Namanya tapi saya lupa. Mungkin nanti saya jawab di chat gitu ya. Untuk siapa namanya saya juga. Iya Bu Mercy. Untuk nama algoritmanya saya lupa. Oke, baik. Untuk teks ya. Dari Mas Ikhlasul Amal tadi, Ibu. Ikhlasul mana? Dicari dulu pertanyaannya. Ikhlasul Amal. Mungkin Mas Ikhlasulnya bisa on mic? Ya, Bu. Nggak apa-apa, nanti diketik di chat aja ya. Oh, sudah, Bu. Sudah, ya. Oke, baik. Selanjutnya, ke pertanyaan berikutnya dari Deva Parwati, NPM 2020-435-01488 dari Y6L. Izin bertanya, kami sebagai mahasiswa mendapat informasi bahwa untuk skripsi itu butuh tempat riset. Nah, misalkan tertarik membahas di digital image processing. Nah, ini untuk Ibu Zaim. Kira-kira bagaimana tips mencari tempat riset yang berhubungan dengan pengolahan citra? Gitu. Kemudian untuk skripsi yang terkait BI dan juga untuk Bu Intan Mutia, jika ada mahasiswa ini tertarik mengambil skripsi terkait BI itu sendiri, apakah datanya harus didapat dari tempat risetnya, Ibu? Gitu. Bagaimana jika tempat risetnya itu sulit atau tidak bisa memberikan data untuk kita analisa menggunakan BI? Boleh dari Ibu Zaim terlebih dahulu atau Ibu Intan Mutia, dipersilahkan. Boleh saya jawab dulu. Nah, kalau misalkan mau melakukan riset image processing, nah yang paling gampang contohnya, misalkan kita mau deteksi penyakit ya, atau mau diagnosa penyakit. Nah, itu kita butuh data rekam medis. Pertama, data tadi bisa menggunakan UCI, bisa diambil dari UCI dataset. Di situ ada data
data dalam bentuk data frame maupun data dalam bentuk image, di situ banyak. Kemudian bisa juga ambil dari Kaggle dataset. Nanti mungkin saya kasih linknya ya setelah ini, mungkin nanti saya berikan link untuk UCA dan Kaggle. Nah, bisa ambil data di situ. Nah, kalau misalkan pengen ambil data primer juga bisa, kita ke puskesmas atau ke klinik, ya kita minta data image, data citra bisa, ya. Tapi memang harus ada izin kalau seperti itu. Jadi tempat penelitiannya malah kalau di klinik malah bisa di klinik apa gitu. Tapi kalau di klinik maupun di rumah sakit biasanya datanya kurang ya. Kalau tapi bisa juga di compare ya, ngambil dari Kaggle dan ngambil juga dari klinik atau dari rumah sakit. Tapi itu biasanya harus ada izin karena memang apa ya namanya ya, privat ya. Privat itu data dari pasien. Nah, seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa apa dijelaskan sama Bu Kaprodi, mungkin bisa ya untuk ngambil data dari dataset yang ada. Saya kira itu gimana? Saya Lupa. lanjutkan mungkin ya dengan Mbak Deva. Ya, Mbak Deva berkaitan dengan BI, sama juga sebenarnya ya, kita bisa menggunakan data dummy. Data dummy juga sama, tersedia juga di dalam UCI ataupun di dalam Kaggle. Contohnya yang berkaitan mungkin bukan dengan digital image processing ya, tapi berkaitan dengan pemasaran. Misalnya kita mau ngambil data yang berkaitan dengan lokasi, toko, pelanggan, karena UCI dan Kaggle itu menyimpan banyak sekali data dummy yang bisa kita gunakan dalam pemrosesan. Kalau misalnya kita mengalami kesulitan di tempat riset, tidak boleh untuk mengambil data primer di sana, kita bisa pakai dulu data dummy-nya untuk bisa membangun sistem BI-nya. Jadi field-field yang ada di dalam Kaggle ataupun UCI-nya itu yang mana yang kita butuhkan kita ambil, yang mana tidak kita butuhkan kita buang. Sehingga nanti dalam bentuk modeling, ya data-datanya ini sudah bisa diimplementasikan menggunakan data asli yang bisa sesuai dengan tempat riset ataupun keinginan tempat riset. Tapi tidak terbatas harus mengambil data real gitu ya di dalam tempat risetnya. Gitu kira-kira tambahan dari saya, Mbak Deva. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Intan Mutia dan Ibu Zaim atas masukannya. Jadi kalau kesulitan untuk mendapatkan data dari tempat risetnya, bisa juga menggunakan data dummy, yaitu dari UCI atau juga dari Kaggle, seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya kita lanjut 3 pertanyaan lagi ya, atau 2? Oke, kita 3 ya. Izin menambahkan, Bu. Oke, baik. Ya, silakan Ibu Mei. Pertanyaan Data. untuk Bu Jaim tadi ada typing dari Bu Ayan. Mungkin Bu Ayan mau menjelaskan lebih lanjut. Baik, dipersilakan Ibu Wayan. Menambahkan sedikit sih Bu Mei, enggak tadi kebetulan pas ada yang bertanya, terus kalau untuk data berupa suara atau teks itu mungkin bisa gunakan deep learning, misalnya kayak LSTM atau RNN gitu. Terus kemudian berkaitan dengan data itu sebetulnya banyak data repository yang terpublish. Kalau misalnya seperti tadi yang Bu Jaim dan Bu Intan bilang, bisa gunakan UCI, bisa Kaggle, kemudian ada untuk data genotype kalau nggak salah ada ya Bu Jaim ya. Terus untuk data citra tanaman biasanya ada yang gunakan bisa masuk ke Plant Village. Itu kalau browsing atau googling bisa ketik Plant Village. Nah, di situ ada data berupa data citra tanaman biasanya bisa kita gunakan untuk membangun model untuk deteksi penyakit pada tanaman apa gitu misalnya. Seperti itu. Itu aja sih Bu Mei berkaitan dengan pertanyaan yang tadi sebelumnya. Gitu. Makasih Bu Mercy, Bu Mei. Baik, terima kasih Ibu Wayan atas informasinya. Nah, sudah bisa tercerahkan ya untuk adik-adik mahasiswa jika ada kesulitan terkait data riset yang akan digunakan untuk penelitian skripsi nanti. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Maulana Ihsan, kelas Y6F. Izin bertanya lagi Bu gitu. Saya ada contoh kasus sebagai berikut.
aplikasi driver ojek online punya fitur di mana jika kita mencapai target atau trip pengantaran penumpang, maka kita akan mendapatkan bonus dengan nominal tertentu. Apakah itu bisa disebut sebagai bisnis intelijensi, Bu? Nah, untuk Ibu Intan dipersilahkan. Terima kasih Mas Maulana Ihsan. Kayaknya saya kenal nih. Jadi apakah termasuk bisnis intelligence? Bisnis intelligence ini kan seperti satu perangkat ya, yang di dalamnya itu seperti tadi saya sampaikan, satu perangkat ini bisa untuk semuanya. Dan juga bisnis intelligence ini ialah payung dari awalnya dari 5 ilmu, ya, dari DSS, dari KMS, dari MIS, dari data mining, dan juga dari OLAP. Jadi hasil mungkin ya udah berupa laporan agregasi yang didapatkan bahwa driver ojek ini sangat aktif sehingga dia bisa mendapatkan bonus. Besaran bonus ataupun berapa banyak trip yang memang harus dia capai itu ialah sebenarnya kan untuk memotivasi si driver itu ya supaya dia bisa mendapatkan penghasilan yang lebih, dan juga pastinya ujungnya ialah perusahaan menjadi lebih untung. Nah, intinya dari bisnis intelligence ialah untuk mencapai keuntungan ataupun profit yang sebesar-besarnya. Jadi apakah dia masuk ke dalam bisnis intelligence dilihat dari sisi pemilik ataupun perusahaan ojek online-nya, pastinya ini termasuk dalam bisnis intelligence. Tapi bukan hanya itu saja gitu ya, tapi pastinya banyak termasuk dari sisi manajemen, dari sisi pengelolaan, dari sisi teknologi. Nah, ini mungkin salah satu fitur itulah yang dikembangkan untuk si drivernya supaya dia bisa ikut mendapatkan untung juga gitu. Jadi bukan hanya perusahaannya, tapi si drivernya juga jadi lebih bersemangat gitu untuk menambahkan penghasilan. Kira-kira gitu, Mas Maulana? Oke Bu, terima kasih sudah menjawab. Sama-sama. Baik, satu lagi pertanyaan terakhir dari sebelum kita tutup acara ini. Dari Rizky Nugraha, S6E 2020-435-0248. Izin bertanya Bu untuk ke Ibu Intan. Pertanyaan saya, kelemahan dari BI itu apa ya Bu ya? Dan apakah perusahaan di Indonesia ini akan memakai bisnis intelijensi dengan risiko dari kelemahan BI ini? Baik. Nah, ini agak sulit dicari, tapi sebenarnya ada ya kelemahannya BI. Dari sisi tadi manfaatnya ialah dari sisi skalabilitas. Nah, skalabilitas ini yang kadang-kadang perusahaan Indonesia itu belum bisa mematok dirinya. Saya pengennya punya target A, target B, target C di dalam data, di dalam pengembangan bisnis gitu ya. Tapi dari sisi skalabilitas tidak didukung dengan teknologi yang ada. Nah, bisnis intelligence ini seperti tadi kita ketahui dia menggunakan banyak sekali ilmu ditambah lagi dengan sistem cerdas yang ada sekarang. Ya, sistem cerdasnya ini kan banyak sekali ya, bisa sistem pakar, bisa pakai menggunakan machine learning, bisa untuk seperti tadi Bu Jaim ya, ada computer vision gitu yang ditambahkan di dalamnya. Nah, kelemahan-kelemahan yang berdasarkan dari ilmu-ilmu tadi akan menjadi kelemahan si bisnis intelligence juga. Tapi tentunya bisa ditutupi dengan hasil akurasi, dengan evaluasi yang mendalam gitu, sehingga perusahaan itu tidak mendapatkan kerugian. Kan intinya dari bisnis intelligence ini ialah bagaimana kita bisa memperoleh manfaat ataupun untung, gitu ya. Jadi perusahaan juga harus pada saat menggunakan bisnis intelligence ini dengan ilmu-ilmu yang ada, dengan metode, dengan teknik yang ada, dia juga paling tidak bisa mendapatkan untung yang lebih dari insight ataupun wawasan-wawasan yang sudah didapatkan. Ya, jadi dari pengetahuan-pengetahuan yang dihasilkan dari bisnis intelligence-nya, kira-kira apa strategi ke depannya supaya bisa menambah untung gitu. Kira-kira Mas Rizky Nugraha. Terima kasih Bu. Sama-sama. Baik, terima kasih Mas Rizky dan untuk jawabannya. Nah, sebelum kita akhiri acara ini, selanjutnya kita akan adakan sesi dokumentasi. Dimohon kepada seluruh peserta kuliah umum untuk mengisi daftar hadir dan evaluasi yang sudah kami berikan
pada kolom chat. Silakan jangan dilupakan untuk presensi kuliah umum kepada Bapak Ibu dan juga adik-adik gitu ya. Dan juga mengisi link evaluasi pelaksanaan kuliah umum kita hari ini. Linknya sudah terdapat pada kolom chat. Ada 2 yang perlu diisi ya, presensi kuliah umum dan juga link evaluasi pelaksanaan kuliah umum kita hari ini. Silahkan diisi, jangan sampai ketinggalan. Baik, sambil mengisi, kita akan adakan sesi dokumentasi. Dimohon untuk seluruh peserta kuliah umum menyalakan kameranya. Silakan ambil posisi terbaiknya dan berikan senyuman termanisnya. Panitia akan mengambil screenshot untuk dokumentasi kita. Di sini ada 11 slide ya. Wah, banyak sekali. Di sini ada 256 peserta. Ada 11 slide. Dimohon untuk stay ya. Nyalakan kameranya, siapkan posisinya, kemudian berikan senyum termanisnya, akan kita dokumentasikan untuk kegiatan kuliah umum kita kali ini. Oke, kita mulai ya. Dimohon untuk Pak Imam ya. Oke. Baik, kita mulai dari slide pertama, lihat 11. Jadi tetap stay, harus senyum terus ya. Baik, yang slide pertama kita mulai. 1, 2, 3. Baik, slide kedua. 1, 2, 3. Baik, slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Bagus Mas Trian, stay ya senyumnya. Oke. Slide ke-6. 1, 2, 3. Jangan ditutup kameranya, masih stay senyumnya, posisinya. Slide ke-7. 1, 2, 3. Slide ke-8. 1, 2, 3. Slide ke-9. 1, 2, 3. Slide ke-10. 1, 2, 3. Slide 11 yang terakhir, masih stay. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya, nah ini informasi yang sudah pasti ditunggu-tunggu ya, terkait yang akan mendapatkan door prize ya. Nah, selanjutnya akan pengumuman penyayap terpilih yang akan mendapatkan door prize, ditunggu sebentar. Karena dari akomodasi dari pemateri dan juga panitia akan memilih penanya terbaik kita. Akan saya infokan di sini juga, dan nanti setelah acara akan dihubungi oleh panitia. Ditunggu sebentar. Sambil menunggu, jangan lupa diisi link presensi dan evaluasi, ya. Jangan lupa diisi link presensi dan juga evaluasi. Sebentar. Sambil kami untuk jadi akan ada oke, masih sebentar, silakan diisi presensi dan juga link evaluasi ya. Satu lagi untuk peserta terpilih. Oke, sudah saya dapati nama-namanya. Yang akan penanya terpilih yang akan mendapatkan door prize dan akan dihubungi oleh panitia pada akhir acara. Yang pertama yaitu ada Deva Parwati dan kemudian Muhammad Bagir.
dan Rizky Rahmat, kemudian Maulana Ihsan, dan juga yang terakhir Ikhlasul Amal. Baik, untuk mahasiswa yang saya sebutkan tadi, jangan lupa mengisi presensi ya, dan juga link evaluasi, karena nanti datanya akan kita ambil dari presensi tersebut. Gitu. Baik, terima kasih banyak kepada seluruh peserta kuliah umum hari ini. Demikianlah acara kuliah umum program studi teknik informatika hari ini. Saya Mercy Hermawati selaku moderator sekaligus MC undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.